Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi ala kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Sahabat Humasa Channel yang berbahagia, senang sekali saya Donald Tungkagi kembali menemani Anda. Kali ini dalam program podcast Bincang Kehumasan. Sahabat Humasa Channel, pada kesempatan kali ini kita mengambil tema mengenal lebih dekat fakultas dan jurusan. Pada kesempatan kali ini saya sudah ditemani oleh tamu yang luar biasa, Pak Dr. Mas Hadi MSI. Beliau adalah Dekan Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada istilah tak kenal maka tak sayang. Kita beri kesempatan dulu Pak Mas Hadi untuk memberi pengantar dan sekaligus memperkenalkan diri, Pak. Monggo, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pihak Humas Sultan Amai Gorontalo Channel yang pada kesempatan ini memberikan kesempatan kepada kami selaku pimpinan Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo. Secara singkat saya perkenalkan diri saya. Nama sudah disebut tadi, Dr. Mas Hadi MSI. Latar pendidikan S1 bidang pemikiran atau akidah filsafat, S2 dan S3 di bidang ilmu antropologi, yang keduanya ditempuh di Universitas Hasanuddin. Terakhir menempuh pendidikan doktoral tahun 2017. Berkeluarga dengan 3 anak dan 1 istri. Alhamdulillah, memimpin Fakultas Usuluddin sejak 2017 dan saya kira akan berakhir di akhir tahun 2021 ini. Ya. Meskipun sebelumnya juga sebagai sempat menjadi wakil dekan 3 di Fakultas Usuluddin dan Dakwah, bahkan 2 periode, yakni periode 2008 hingga 2011 dan periode 2015 hingga 2017. Luar biasa. Demikian. Iya. Ini Pak, kita langsung ke topik yang ditunggu-tunggu ini. Untuk mengenal lebih dekat Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Ini sering dianggap sebagai fakultas horor, Pak. Jadi ini kan kalau Pak Mas Hadi kan S1-nya ini ya, akidah filsafat Usuluddin. Saya juga ini juga gambarannya Usuluddin. Baik. S2 saya. Ini kan sering ditanya itu. Kenapa mau di Usuluddin? Nggak takut jadi pengangguran? Kenapa nggak pilih jurusan yang lebih jelas prospeknya ke depan? Atau ada pertanyaan kedua nih Pak yang paling menggelitik. Apakah sudah kuat iman sehingga kuliah di Fakultas Usuluddin? Gimana Pak Mas Hadi memberi gambaran itu agar pemirsa terutama calon mahasiswa ini punya gambaran biar nggak takut kuliah di Usuluddin? Ya, baik. Sebenarnya saya bercerita secara historis dulu. Jadi Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo itu adalah salah satu dari 3 fakultas menjadi founding father eksistensi YIN Sultan Amai Gorontalo saat ini. Secara historis, sebelum YIN, sebelumnya lembaga kita ini, PTK ini bernama STAIN, yang kemudian sebelum STAIN dia adalah filial atau kelas jauh dari YIN Sultan Amai, YIN Alauddin Makassar yang ditempatkan di Gorontalo. Itu eranya sebelum tahun 97. Yang di situ sudah ada cikal bakal Fakultas Usuluddin, mana sudah eksis jurusan akidah filsafat. Tapi itu satu-satunya jurusan yang berbasis Usuluddin. Seiring dengan perjalanan waktu, kemudian berdirilah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Sultan Amai Gorontalo tahun 1997 yang salah satu prodinya adalah program studi jurusannya adalah jurusan Usuluddin dan Dakwah. Usuluddin dan Dakwah. Yang di dalamnya hanya ada 2 prodi, yaitu prodi Akidah dan Filsafat dan prodi Komunikasi Penyiaran Islam. Prodi Akidah Filsafat berbasis ke Usuluddin. Usuluddin memang dia ada core-nya di PTKIN manapun dia adalah Usuluddin. Kemudian untuk KPI adalah yang berbasis di dakwah. Sejarah berlanjut ketika kesempatan ada dan kita kemudian berupaya bertransformasi menjadi lebih besar lagi dari STAIN menuju ke IAIN. Maka pada tahun 2004 ketika STAIN Sultan Amai Gorontalo bertransformasi menjadi IAIN Sultan Amai Gorontalo, yang waktu itu ditandatangani dan disetujui oleh Presiden Megawati. Alhamdulillah, salah satu program studi yang fakultas yang berdiri mengiringi eksistensi IAIN Sultan Amai Gorontalo perdana kita itu hanya 3 fakultas, yaitu Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, kemudian yang kedua Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, dan yang ketiga Fakultas Usuluddin dan Dakwah. Itu IAIN Sultan Amai Gorontalo perdana. Ketika itu karena yang eksis dari STAIN itu memang baru 2 prodi dalam satu jurusan Usuluddin, yaitu jurusan Akidah Filsafat dan KPI, maka kita hanya memiliki 2 jurusan ketika itu. Tapi langsung dibarengi dengan pengajuan pembukaan prodi baru, yaitu jurusan tafsir hadis dan jurusan pemikiran politik Islam. Alhasil, alhamdulillah tahun 2006 Fakultas Usuluddin dan Dakwah sudah berhasil membuka prodi sebanyak 4 prodi. Tahun 2006 yang mana juga ditandai dengan hadirnya rektor definitif. Ketika itu IAIN Sultan Amai Gorontalo pertama kali mendapat rektor definitif pada tahun 2006. Masih berlanjut penambahan jurusan karena saat ini kita di Fakultas Usuluddin Dakwah memiliki jurusan ada 7. Jadi yang 3-nya itu jurusan manajemen dakwah itu lahir pada tahun 2010. Kemudian adapun sosiologi agama dan ilmu hadis sebagai pecahan. Jadi ilmu hadis adalah jurusan yang paling bungsu, itu merupakan pecahan dari atau perpecahan dari perpecahan ilmu tafsir hadis. Yang dulu tafsir hadis kemudian menjadi ikiti dan ilmu hadis. Itu yang terakhir ilmu Quran dan tafsir dan ilmu hadis. Yang bungsu adalah sosiologi agama. Sosiologi agama. 7 Pak ya, lumayan ada 7. Banyak ya. Alhamdulillah ada 7. Dan sebenarnya dari sisi manajemen itu adalah merupakan peluang dan merupakan salah satu kelebihan kita dan juga tantangannya tentu berat. Luar biasa. Jadi sudah ada gambaran di Usuluddin itu banyak pilihan. Jika misalnya ada adik-adik yang calon mahasiswa baru yang menonton channel ini, itu di Usuluddin kita punya 7 jurusan. Itu sangat banyak pilihan. Ada komunikasi penyiaran Islam, akidah dan filsafat Islam, kemudian sosiologi agama, ilmu Quran dan tafsir, kemudian ilmu hadis dan manajemen dakwah. Jadi sangat banyak pilihan. Jadi datang untuk mendaftar ke sini itu adik-adik tinggal memilih jurusan mana yang tepat. Ini juga Pak, mungkin bisa diberi gambaran terkait dengan sumber daya manusia. Itu kan penting juga Pak. Kira-kira. Sumber daya manusia yang kita miliki ada dari 2 sumber, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Dan itu adalah merupakan keniscayaan yang harus hadir dan melengkapi
sumber daya yang akan mengelola sebuah perguruan tinggi. Di Fakultas Saifuddin alhamdulillah kita cukup mumpuni karena kita memiliki terakhir 58 tenaga kependidikan dosen yang insya Allah didistribusi dalam 7. Jadi kalau hari ini kita memiliki sekitar 800 mahasiswa, perbandingannya masih cukup dan untuk menjadi pengampu mata kuliah dan memberikan tempat untuk berbagi ilmu dengan anak-anak mahasiswa kita untuk semua level ilmu. Jadi semua kategori ilmu dan studi kajian. Dari 58 itu alhamdulillah kita memiliki 1 orang guru besar. Guru besar alhamdulillah. Doktor ada 15 orang. 15 orang yang sudah mencapai gelar di luar yang guru besar tadi ya. Kalau dengan yang guru besar itu sudah 16 dan 14 orang sementara on progress. Oh, kandidat dokter. Jadi kandidat dokter insyaallah ada yang menghampiri mungkin tahun ini 2-3 orang dan berlanjut tahun depan. Jadi ini semua adalah peluang dan kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang kemudian juga menjadi alasan kenapa kemudian nantinya calon-calon mahasiswa itu bisa memilih Fakultas Saifuddin Dakwah untuk kemudian meniti karir akademik dan intelektualnya. Kemudian sumber daya manusianya. Sumber daya manusianya kita cukup. Di antara mereka itu ada beberapa yang pernah studi di luar negeri dan alhamdulillah baik di Australia, ada yang Belanda, kemudian Timur Tengah. Wah, luar biasa. Berikutnya untuk tenaga pendidikan kita memiliki 13 orang tenaga pendidikan mulai dari level kabak hingga driver dan saya kira semua akan bersinergi untuk kemudian menjadi terdepan untuk kemudian mengawal Fakultas Saifuddin memberikan pelayanan yang terbaik insyaallah. Iya, mempermudah semua pelayanan. Luar biasa. Ini juga Pak, sebelum masuk atau memilih jurusan itu, biasanya kan orang melihat prospek kerja. Ya. Kira-kira gimana gambaran untuk prospek kerja untuk alumni Saifuddin? Baik, secara realitas faktual, saya mau bercerita untuk yang jurusan tertua dulu. Jadi akidah filsafat. Angkatan pertama akidah filsafat itu 95% adalah PNS. Angkatan pertama, angkatan kedua. Bahkan angkatan pertama, angkatan kedua itu beberapa orang sudah menjadi tenaga pengajar kembali di jurusan akidah filsafat. Bahkan ketua jurusan akidah filsafat saat ini adalah alumni kedua dari akidah filsafat. YIN. Waktu itu masih STAI. Jadi alhamdulillah sudah memimpin jurusan. Jadi kalau kemudian baru mimpi PNS, saya kira peluangnya. Apalagi kedua jurusan ini, alhamdulillah tertua ini akreditasinya cukup baik dan yang untuk KP khususnya on progress untuk diakreditasi unggul. Semoga 2 tahun berikutnya bisa reakreditasi untuk unggul karena semua perangkat dan data yang dimiliki cukup untuk itu. Tapi di luar prospek kerja yang kemudian yang ada berkaitan yang kompetisinya, di situ ada penyuluh, kemudian dosen, guru, semua di situ ada semua ada alumni akidah filsafat angkatan 2010 yang kemudian menjadi pegawai bank. Wah, luar itu biasa. adalah ini adalah fakta. Jadi tidak melulu bahwa alumni untuk menjadi pegawai bank misalnya itu harus dari ilmu ekonomi. Tergantung talenta dan kemampuan dia kemudian bersaing dalam masyarakat dan pasar kerja yang tersedia ketika itu. Yang jelas bahwa ketika dia berproses dengan baik, ijazah apa yang dibutuhkan, saya kira. Tetapi memang bahwa kita tidak bisa menutup kemungkinan, tidak bisa menutup diri bahwa kompetensi utamanya adalah misalnya penyuluh, kemudian peneliti, terutama kita filsafat itu peneliti dan tentu pemikir.
Jadi menghasilkan menjadi intelektual yang mumpuni. Inilah yang kemudian Pak Donald Tunggai katakan bahwa jurusan yang kita pilih apa itu jurusan momok. Jadi pasar kerjanya itu nggak jelas. Justru menurut saya sudah sangat jelas. Sangat jelas. Kira-kira kalau bisa saya tangkap gini Pak, dengan beda dengan jurusan yang lain yang prospek kerjanya jelas, dengan abstraknya prospek kerja Usuluddin justru terbuka peluang yang lebih besar, bisa kemana-mana. Itu adalah justru peluangnya menjadi lebih lebar. Ini jadi bisa jadi apa saja. Bisa jadi apa saja. Karena Fakultas Usuluddin juga karena diajarkan untuk berpikir kritis, makanya bisa kemana-mana ya. Saya kira demikian. Iya. Jadi seperti itu kira-kira gambaran Fakultas Usuluddin. Nah, di Fakultas Usuluddin sendiri Pak, untuk meningkatkan alumni itu kan, untuk menciptakan alumni yang berkualitas, butuh fasilitas dong. Tadi sumber daya manusia udah, doktor banyak, ada profesor juga, ke luar negeri juga banyak alumninya. Fasilitas gimana Pak yang ada di Usuluddin? Saat ini secara bertahap memang ada salah satu yang misalnya dari sisi ruang belajar saya kira cukup. Kita memiliki kecukupan yang dari 7 prodi itu ya memang meskipun dari sisi kuantitas mahasiswa kita sedikit, tapi kan kemudian rombel itu tetap banyak. Oleh karena itu ruang belajar itu harus memadai dan alhamdulillah cukup dan secara bertahap kualitasnya kita kita komunikasikan dengan pimpinan untuk kemudian dibenahi. Ya saat ini ya untuk semua fasilitas belajar yang sampai dengan multimedia dasar sampai dengan multimedia dasar memungkinkan untuk kemudian difasilitasi untuk sarana belajar penunjang misalnya laboratorium untuk bidang dakwah itu kita memiliki laboratorium dakwah itu kemudian laboratorium sudah dipadukan dengan laboratorium ilmu sosial karena basis Usuluddin dan dakwah itu adalah ilmu sosial dan juga kemudian lebih ke dakwah dan komunikasi. Kemudian kita juga ditunjang alhamdulillah radio kampus kita alhamdulillah dikoordinasi langsung oleh jurusan Fakultas Usuluddin dan dakwah dan itu salah satu pembinanya Ibu Kepala Humas ini. Dan meskipun dalam tahap ini kita sementara membenahi dari sisi izin, tapi untuk kedepannya model pengelolaan radionya itu akan diarahkan ke broadcasting. Mudah-mudahan tahun ini kita bisa mendapatkan suntikan dana dari rektorat untuk kemudian membenahi dan mengupgrade semua fasilitas. Jadi dari tahun lalu alhamdulillah sarana jadi ruang perkantoran kita alhamdulillah ada perpustakaan sementara kita akan mintakan mudah-mudahan kita diberikan oleh bagian kepegawaian salah satu tenaga kepustakaan untuk mengelola perpustakaan fakultas karena referensi dan literatur yang dimiliki sudah memungkinkan untuk kemudian dikelola sendiri perpustakaan fakultas. Saat ini ad hoc ada tapi pengelola secara tersendiri belum, tapi kepustakaannya cukup ada menjadi penunjang perpustakaan institut yang lebih besar. Berikutnya sarana perkantoran, aula, ruang pertemuan alhamdulillah baru-baru akhir tahun lalu kami berhasil melakukan optimalisasi anggaran dan membuat aula yang cukup representatif digunakan di tingkat fakultas. Insyaallah mudah-mudahan itu sudah salah satu kenang-kenangan yang di kepemimpinan periode ini dengan melahirkan aula yang representatif meskipun ya belum yang terbaik lah tapi paling tidak adalah yang kemudian bisa digunakan dalam tanda kutip untuk aktivitas menunjang proses akademik yang lain. Luar biasa. Kemudian ini Pak, program prioritas untuk peningkatan prestasi, kemudian apakah ada prestasi juga, kalau bisa tolong disampaikan juga Pak, prestasi dari dosen atau mahasiswanya sejauh ini. Yang terakhir untuk kegiatan untuk mahasiswa kita alhamdulillah salah seorang mahasiswa kita dari ilmu hadis menjadi peserta terbaik dalam pelatihan kepemimpinan mahasiswa nasional. Luar biasa. Jadi kebetulan beliau itu adalah anak kita di ilmu hadis
Di masa-masa lalu saya kira salah satu pemain takraw kebanggaan Gorontalo yang selalu mendapat juara di event-event nasional itu adalah pekan olahraga PTKIN. Jadi itu salah satu pemainnya dari Usuluddin dan beberapa cabang olahraga juga dari Fakultas Usuluddin. Untuk bidang untuk dosen ya salah seorang dosen kita juga salah satunya misalnya Bapak Dr. Muhammad Obi adalah pemenang karya tulis ilmiah tingkat nasional. Luar biasa. Jadi dan beberapa yang kemudian saya tidak bisa sebutkan saat ini satu persatu, tapi insya Allah meningkatkan kualitas ke depan secara internal itu kita masih membenahi dan kita masih program fokus untuk pembenahan kelembagaan sehingga bisa mendukung potensi-potensi yang mumpuni baik di tingkat dosen maupun tingkat mahasiswa. Untuk internal penguatan kerjasama kelembagaan itu sementara kita perkuat baik dengan Pemda, karena kalau dengan seluruh perguruan tinggi berbasis PTKIN berbasis Usuluddin dan dakwah, alhamdulillah kita sudah memiliki MOU yang kemudian praktiknya sudah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan-kegiatan seminar dan baik skala nasional dan internasional. Tahun lalu Ilmu Al-Quran kemudian membuka kerjasama dengan beberapa perguruan tinggi di Pakistan, Bangladesh dan India yang kemudian berhasil menggelar seminar internasional bertajuk kontekstualisasi makna-makna Al-Quran dalam kehidupan sosial. Saya kira kedepannya, dan ini sementara bukan dirintis lagi sebenarnya kami sudah mendapat kunjungan dari salah satu guru besarnya untuk UKM untuk komunikasi dalam bidang penulisan karya tulis ilmiah, jurnal bereputasi dan juga kerjasama dalam bidang tridharma perguruan tinggi lainnya. Kemudian untuk yang bidang PTU misalnya untuk pendidikan tridharma yang lain misalnya kami ada kerjasama dengan Unhas yang kemudian bekerjasama mengelola pelaksanaan program studi S3 di bidang antropologi. Iya, sudah sangat luar biasa yang disampaikan oleh Pak Dekan tadi terkait dengan gambaran yang ada di Fakultas Usuluddin dan Dakwah YIN Sultan Amai Gorontalo. Jadi saya kira pemirsa Humasa Channel itu sudah punya gambaran, atau yang calon mahasiswa baru itu jangan ragu-ragu atau pikir panjang lagi untuk langsung datang mendaftar di Fakultas Usuluddin YIN Sultan Amai Gorontalo. Ya, nah, terakhir ini Pak. Ya, tadi pertanyaan saya ini kan selalu jadi momok nih. Ini terkait apakah iman Anda sudah kuat sehingga berani untuk kuliah di Usuluddin? Itu kan sering jadi pertanyaan, terutama orang tua nih Pak. Gimana cara kita untuk menjelaskan itu ke orang tua biar nggak perlu risau dan takut lagi? Saya pikir masuk di Fakultas Usuluddin dan Dakwah itu dengan berbagai keragaman keilmuan yang ada. Jadi salah satunya adalah bidang pemikiran atau program studi akidah filsafat. Sebenarnya lulusan yang dikehendaki atau yang diterima di jurusan ini semua. Jadi bahkan yang umum pun. Yang kita pikirkan misalnya yang menjadi momok ya, misalnya akan tergerus iman akan tergerus akidah di situ. Jadi tidak usah khawatir karena fakultas, jurusan, lembaga sudah memikirkan berhenti. Karena memang awalnya ini kan akidah. Jadi akidahnya yang dibentengi dulu. Namanya jurusan akidah. Iya, akidah dulu. Namanya jurusan akidah. Filsafatnya itu adalah secara metodologis saja. Jadi memang dalam dinamikanya yang namanya perguruan tinggi, pencarian keilmuan itu selalu saja kemudian mengarah kepada dunia relativitas. Hal-hal yang mutlak dari agama kadang-kadang kemudian ketika diolah oleh pikiran dia menjadi bagian atau hal yang menjadi relatif. Bahwa itu menjadi momok, saya kira momok bagi yang tidak tahu, tidak paham.
Tetapi ketika akan diberikan penjelasan, wah justru ini hal yang dibutuhkan oleh masyarakat kita. Karena kadang-kadang ada aspek-aspek atau ajaran-ajaran dalam masyarakat yang perlu penjelasan khusus dari sisi kaidah ilmiah. Misalnya tasawuf atau tarekat. Jadi tasawuf dalam ajaran formalnya, tarekat dalam ajaran non formalnya, itu kamu butuh penjelasan dari sisi ilmiah. Ini sebenarnya posisinya di mana? Kan tidak semua orang paham dan mafhum dengan kelasiman dalam dunia itu. Termasuk apalagi? Ya, termasuk filsafat ya, apalagi filsafat. Filsafat ini kan memang ya kebetulan saja di level di Indonesia ini di kurikulumnya kan belum mengajarkan mata pelajaran filsafat di tingkat sekolah menengah. Jangankan SMP, SMA saja belum ada. Sehingga itu adalah dikatakan sesuatu yang asing ketika masuk ke dunia perguruan tinggi. Belum lagi ya mungkin dia dia melihat alumni atau mahasiswa, oknum mahasiswa yang kemudian dalam tanda kutip menampilkan aura intelektual yang nyeleneh yang di luar dari kelasiman. Tapi dunia intelektual dalam pengetahuan kan relatif, jadi sah-sah saja. Jadi begitu itu konteksnya. Tapi kelembagaan tidak berpretensi atau kemudian bertujuan untuk kemudian memburamkan atau menggelapkan akidah, apalagi iman keislaman. Justru malah memperkuat. Jadi kalau dari sisi saya, pengalaman belajar saya kemudian bisa menjelaskan semua aspek keislaman, baik dari sisi teori, pengalaman dengan pendekatan filsafat dan pendekatan yang lainnya. Jadi itu keuntungannya. Bahwa kemudian ada ekspresi berislam yang kemudian itu kan di belakangnya apa. Jadi ada hal-hal mungkin yang salah. Apalagi sebagian besar itu justru alumni Usuluddin yang menjadi ustadz, dai di masyarakat. Jadi faktanya seperti itu. Jadi alumni Usuluddin, kalau untuk konteks lokal Gorontalo, umumnya apa? Di organisasi-organisasi semua Usuluddin. Misalnya pimpinan Wahda saat ini di pimpinan Muhammadiyah banyak daripada alumni Jaulan Usuluddin. Kemudian beberapa dai konda misalnya Ustaz Iqbal Pakaya itu alumni akidah filsafat. Jadi ini adalah fakta-fakta realitas yang tidak bisa kita bantah dan menjadi sebuah keniscayaan. Iya, luar biasa. Jadi nggak perlu khawatir lagi untuk masuk di Fakultas Usuluddin, apalagi takut karena imannya berkurang atau gimana, justru malah bertambah karena akan diajar untuk berpikir kritis, tidak dogmatis. Betul. Luar biasa. Jadi demikian Pak, ini kita sudah sampai di sesi terakhir. Terima kasih atas waktunya. Pada kesempatan kali ini juga kami dari Studio Kehumasan itu memberi penghargaan kepada Pak Dekan. Luar biasa. Terima kasih Pak Dekan atas waktunya. Semoga. Terima kasih juga diberikan kesempatan untuk memberikan informasi-informasi yang lebih jelas tentang Fakultas Usuluddin Dakwah di podcast Humas Channel. Luar biasa dan hebat, dipimpin oleh Ibu Kasubag. Iya, mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi untuk membahas topik yang lebih menarik lagi. Baik. Iya, terima kasih sekali lagi. Saya Donald Tungkagi mewakili Studio Kehumasan mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.